Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Aziz Ferdinand Ilhas dari kelas karyawan saya. NIM 21032932. Di sini saya akan membahas sebuah pertanyaan yang menjadi tugas akhir untuk sejarah peradaban Islam. Yang pertama mengenai Eropa yang menjadikan sebuah jasa Islam bagi kemajuan Eropa. Mengenai sebuah pertanyaan pertama bahwa Eropa itu sangat keberatan ketika menghadapi sebuah peperangan yang dihadapinya. Lalu ketika Eropa menguasai daerah-daerah yang dia jajah, yaitu ketika perluasan wilayah yang melalui jalur laut, Eropa membuka wilayah-wilayah yang tidak diketahuinya, sehingga ada beberapa wilayah kecil yang ketika itu jauh dari kekuasaan Turki Utsmani. Ketika itu mulailah penyerangan dan akhirnya daerah-daerah kecil itu dikuasai oleh Eropa. Dan terus menerus setiap daerah yang dikuasainya, bangsa Eropa mempelajari dari segi politiknya, dari segi ekonominya, dari segi keilmuan yang ada di daerah itu. Karena setiap wilayah yang dikuasai Turki Utsmani itu pasti tersebar ilmu-ilmu yang dari pusatnya. Maka dari itu Eropa pun mulai mengumpulkan ilmu-ilmu yang negara Islam itu kuasai, lalu memakainya untuk menyerangnya kembali. Lalu mengenai pertanyaan kedua, yaitu mengenai kemunduran Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Faktor kemundurannya itu disebabkan karena pada pemerintahan Bani Umayyah itu yang pertama adalah banyaknya poya-poya kaum muda, kalangan muda dengan minum-minuman, nyanyi-nyanyian, dan banyaknya berpoya-poya dalam harta, sehingga kaum muda pun menjadi generasi yang buruk, menjadi generasi yang kurang baik dalam hal menjadi penerus pemerintahan. Lalu yang kedua, karena adanya ketidaksetujuan antar suku, yang kebiasaan orang Arab itu mementingkan antara suku yang mereka tinggali. Mereka akan lebih mementingkan sukunya, hingga mulailah perpecahan antar suku yang mereka hinggapi gitu. Jadi tidak ada keselarasan antar suku. Yang ketiga adalah pemberontakan. Ini terjadi karena Bani Abbasiyah. Pada waktu itu Bani Abbasiyah tidak setuju karena ada kekurangan dalam segi ekonomi, pemerintahan politik, terus keagamaan. Lalu kaum Syiah pun sama seperti itu. Mereka tidak setuju dengan pemerintahan Umayyah yang dari keturunan Rasul. Oleh karena itu Bani Abbasiyah dan Bani Abbasiyah dan kaum Syiah itu pun menyatu menjadi satu, menjadi sebuah pergerakan untuk menggulingkan Bani Umayyah. Dan tidak hanya dua golongan itu saja, kaum Sunni pun ada ketidaksetujuannya.
Lalu pertanyaan yang ketiga itu mengenai ibroh tiga kerajaan, yaitu Turki, Turki, terus su tiga kerajaan Mughal dan satu lagi ya itu. Kalau dilihat dari segi kemajuan dan kemundurannya, bisa disimpulkan bahwa setiap kerajaan itu mempunyai generasi terbaik, dan setiap generasi terbaik pasti ada kebalikannya, generasi terburuk. Di kerajaan Turki itu mempunyai generasi terbaik, di mana mereka memperluas hingga ada peperangan di Eropa, kemajuan dalam keilmuan, bidang sosial, bidang keagamaan pun diambil dari kerajaan lain, dari keilmuan orang Arab. Mereka menyusun semuanya, mereka menjadikan satu. Dan setelah itu mereka membuatnya menjadi keilmuan mereka, hingga ada bangunan-bangunan megah di Turki Utsmani. Itu mempunyai ibroh bahwa seorang raja yang terbaik itu bisa memberikan rakyatnya kemegahan, kekayaan, tapi belum tentu memberikan generasi terbaik. Karena ketika keturunannya itu merasa bahwa rajanya itu akan hidup selamanya, dan mereka juga dihinggapi penyakit hubbu dunya wa karahiyatul maut, bahwa mereka cinta dunia dan takut kematian. Oleh sebab itu mereka berpoya-poya lagi, mereka tidak meneruskan perjuangan dari raja sebelumnya. Begitu juga kerajaan-kerajaan lain, mereka sama dalam hal kekurangannya, yaitu kurang generasi yang terbaik. Memang ketika dilihat dari kerajaan Sufi, yaitu ketika berperang dengan kerajaan Turki, itu mereka ada kekalahan, yang dimana raja pertamanya itu memang memperluas wilayahnya, namun ketika sekali kalah mentalnya rusak. Jadi untuk kerajaan kedua ini itu memang prestasi rajanya itu bagus, cuma karena mentalnya itu tidak kuat hingga menjadi tidak mengurus rakyat, lebih suka berburu, lebih suka menyendiri, itu membuat sama saja dalam fisiknya itu kuat tapi mentalnya lemah. Setelah itu mulailah generasi terburuk, karena rajanya juga sudah rusak mentalnya. Karena itu kerajaannya pun terombang-ambing. Namun setelah ada Abbas I di kerajaan itu, mulailah kembali dengan mengambil wilayah-wilayahnya, memberikan tawanan kepada kerajaan Turki, mengembalikan semuanya, hingga ketika kebangkitan itu dan Abbas I mati, meninggal, lalu generasi berikutnya sama hingga kehancurannya. Dan begitu juga kerajaan Mughal, yang intinya seperti ini, bahwa raja itu bisa memberikan kekayaan, bisa memberikan keamanan, bisa memberikan perluasan dan prestasi-prestasi lain. Namun raja belum tentu mengingat bahwasanya beliau akan meninggal, beliau harus menyiapkan generasi berikutnya. Oleh sebab itu, setiap kerajaan itu hancur karena anak-anaknya itu terombang-ambing, yaitu bagaikan dalam mimpi, yang dimana selamanya itu akan senang, padahal tidak. Lalu pertanyaan keempat itu mengenai
masuknya atau teori Islam masuk ke daerah Asia. Daerah Asia itu kebanyakan menggunakan teori perdagangan, baik ke Brunei, baik ke Thailand, ke Malaysia, dan termasuk ke Indonesia. Dari situ adanya dua teori. Yang pertama, pedagang itu memeluk Islam, dan yang kedua itu si pedagang nikah dengan orang lokal. Setelah itu mulailah tersebar hingga menjadilah pengislamisasian di setiap wilayah Asia Tenggara. Karena Asia Tenggara itu bukan daerah timur, maka tidak adalah perluasan wilayah seperti di timur-timur dengan tentara. Tapi dari sini itu lebih banyak dikarenakan adanya perdagangan, itu jual beli rempah-rempah yang mereka setujui dengan sikap baiknya. Ada pula teori yang menjelaskan bahwa pada generasi Al-Ghazali muncullah sufi-sufi yang mereka itu secara ikhlas dalam menyebarkan wilayah mereka, yang dimana mereka keliling dunia gitu. Bisa disebut keliling dunia hanya untuk menyebarkan agama Islam saja, yang dengan cara salah satunya jual beli dalam sambil menyebar Islam. Dari situ mulailah adanya penyebaran Islam juga dibantu oleh para ulama, yaitu oleh adanya generasi dari ulama yang setelah adanya penyebaran itu mulailah ada pembimbingan. Dan ini berkaitan dengan masuknya Islam ke Indonesia, yaitu melalui teori Cina. Lalu teori ada 4 teori, yang di sana ada Cina, ada lupa lagi, pokoknya ada 4 di situ. Dan dari 4 itu kita sama menyimpulkan bahwa adanya pernikahan, adanya perkawinan. Bahkan ada yang menjelaskan sebelum itu pun Islam sudah ada di situ, di Indonesia itu. Ketika adanya perluasan pada zaman Umar. Pada zaman Umar itu adanya sebuah wilayah yang mereka sudah memeluk Islam gitu. Dan sebelum adanya kerajaan-kerajaan yang saya baca itu. Lalu dari situ peran Wali Songo lah sama seperti dalam wilayah-wilayah Asia Tenggara lain. Peran Wali Songo di Indonesia itu, ini jawaban sekaligus dengan jawaban yang nomor 5. Jadi peran Wali Songo itu di sana termasuk penyebarannya bukan hanya dengan berdagang, namun Wali Songo mencari cara lain, yaitu dengan adanya pembuatan wayang, cerita-cerita, lagu-lagu seperti lagu mengenai 2 kalimat syahadat, dua kali mosodo. Nah, itu salah satu karyanya. Terus mulailah
berdirinya pesantren-pesantren dikarenakan pada wilayah Indonesia itu sudah terbiasa karena adanya kegiatan Hindu, yaitu yang disebut asra gitu. Lalu muncullah asrama yang mereka secara ikhlas 24 jam menimba ilmu di pesantren itu. Dan setelah lamanya mereka pun keluar para murid itu secara sengaja mendirikan pesantren-pesantren sendiri. Terus begitu juga setelah murid-muridnya lulus dari pesantren itu mendirikan pesantren-pesantren sendiri, dan seterusnya, begitu seterusnya, hingga Islam pun tersebar sangat luas, yaitu karena pertama adanya ketertarikan, yaitu dengan adanya makan-makan seperti syukuran yang diadakan, lalu adanya wayang yang dimana disisipi keislamannya di sana, lalu adanya lagu-lagu yang dibuat oleh Wali Songo, dan ajaran-ajaran yang dijadikan sistem pesantren. Lalu pesantren-pesantren itu pun menyebar luas sebagaimana yang diajarkan mereka di pesantren itu sebelumnya. Jadi antara nomor 4 dan nomor 5 itu ada teori yang berkaitan, yang dimana nomor 4 itu ada sebuah teori juga yang mereka itu merebutkan wilayah perlautan, di mana dari Cina itu ada sebuah jalur laut yang harus dimiliki untuk penyebar luasan ekonomi gitu. Dan dari situlah dari jalur laut, perdagangan, pernikahan, lalu dari wilayah-wilayah lain. Terus dari Indonesia ada 4 teori, yaitu jalur dari Cina dan dari 4 wilayah lain juga, yang sebenarnya ana lupa nama teorinya yang 4 itu. Jadi segitu dulu yang bisa ana sampaikan. Maaf atas segala kesalahan atau apa yang kurang dari penyampaian ana. Jadi mohon maaf atas salah perkataan atau salah perkataan, teori, dan penyampaian yang kurang. Mungkin bisa memberikan masukan untuk menjadikan video ini materi ini menjadi lebih baik. Saya ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.